Orang-orang di desa sangat siap untuk serangan ini. Ouyang Hua memimpin satu kelompok, 13 memimpin kelompok kedua, dan penduduk desa lain yang juga pada tahap ketiga memimpin kelompok terakhir. Setelah setengah bulan, hanya kelompok 13 yang tidak kembali. Meskipun ada beberapa korban, hadiah mereka sangat bagus. Namun, karena kelompok 13 tidak kembali, ada awan gelap di hati semua orang. Hanya ekspresi Wang Lin yang tersisa normal tanpa perubahan. 3 hari kemudian, awan hitam muncul di luar lembah. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa itu adalah singa dengan sayap. Meskipun tidak ada luka di tubuhnya, itu sangat lemah. Sesekali ia akan berubah menjadi awan hitam dan kemudian membentuk kembali bersama, itu berada di ambang kehancuran. Ada seseorang yang berbaring tak bergerak di punggungnya, dan dia dipenuhi luka. Ada juga garis merah yang terlihat sangat aneh bergerak di dalam orang itu seperti parasit. Jiwa utama singa dengan cepat menyerbu ke arah lembah. Ketika semakin dekat, beberapa orang dengan cepat muncul, mengeluarkan bendera jiwa mereka, dan memberi makan potongan-potongan jiwa kepada singa. Ini menyebabkan energi singa segera meningkat. Setelah melihat singa, hampir semua orang segera menyadari bahwa ini adalah singa 13 dan orang di punggungnya yang jelas adalah 13. Setelah jiwa utama singa memasuki lembah, itu menjerit, lalu hancur menjadi bintik-bintik cahaya hitam dan hampir runtuh sepenuhnya. Tepat pada saat ini, suara tenang bergema di lembah. Soul kondense. Dengan itu, bintik-bintik cahaya hitam bersinar terang dan dengan cepat terkondensasi kembali bersama. Dalam sekejap mata, itu kembali normal. Semua penduduk desa mengungkapkan ekspresi hormat dan membuka jalan. Wang Lin berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah jiwa utama singa melihat Wang Lin, ia mulai menangis seolah-olah itu telah sangat dirugikan. Jari Wang Lin mengulurkan tangan, menyebabkan singa menjerit kegirangan dan bergegas menuju jari Wang Lin. Akhirnya, itu menghilang di jarinya dan tanda berbentuk singa muncul di ujung jarinya. Orang-orang di sekitarnya semua terbiasa dengan kontrol Wang Lin atas fragmen jiwa, jadi tidak ada dari mereka yang terkejut sama sekali, dan mereka menundukkan kepala dengan hormat. Wang Lin berjalan selangkah demi selangkah dan tiba di sebelah 13. Setelah dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya, ekspresinya menjadi gelap. Dia melihat garis merah bergerak seperti naga di sekujur tubuhnya. Wajah Tirtren pucat dan tidak bernafas sama sekali. Wang Lin berlutut dan dengan lembut menekan jari kanannya ke dada 13. Teriakan tajam tiba-tiba keluar dari tubuh, dan pada saat yang sama, garis merah muncul dari tempat Wang Lin menekan dan menembak langsung ke arahnya. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan kekuatan tak terlihat muncul di sekitar tubuhnya. Ada ledakan keras seolah-olah garis merah itu menabrak pelat baja, dan itu dipukul mundur dengan paksa. Pada saat ini, Wang Lin menggerakkan tangannya dan menangkap garis merah. Dengan satu tarikan, terdengar seruan nyaring, dan garis merah ditarik keluar dari tubuh Tirten. Garis merah ini lebih dari 10 kaki dan bergerak seperti ular. Ujung yang lain bergerak ke arah Wang Lin tetapi sekali lagi dihentikan. Rasa dingin di mata Wang Lin meningkat, dan energi spiritual celestial di dalam tubuhnya melonjak seperti orang gila. Dia meremas dengan keras, dan setelah serangkaian suara berbunyi, garis merah hancur menjadi debu dalam 3 napas waktu. Setelah garis merah menghilang, wajah 13 perlahan-lahan menjadi merah. Meskipun 13 masih sangat lemah, kondisinya tidak lagi mengancam jiwa. Namun, ekspresi Wang Lin menjadi lebih gelap. Dia bisa segera melihat bahwa 13 telah disia-siakan. Semuanya hilang. Jika hanya itu yang terjadi, itu akan baik-baik saja, tetapi semua meridian dalam tubuhnya hancur dan semua bendera jiwanya dicuri. Musuh bertindak sangat kejam tetapi tidak membunuh 13. Sebagai gantinya, dia membiarkan singa mengembalikan Tirten, yang berarti bahwa orang itu jelas memiliki tujuan lain. Mata Wang Lin bersinar, dan dia mengarahkan jarinya ke dahi Tirten. Kristal iblis di dalam tubuhnya diaktifkan dan seuntai energi spiritual iblis memasuki dahi 13. Tubuh 13 bergetar, lalu dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat Wang Lin. Dia ingin bangun untuk memberikan penghormatan, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak, dan rasa sakit menyapu tubuhnya seperti gelombang laut. 13 berjuang untuk membuka mulutnya. Dalam kondisinya saat ini, dia tanpa sengaja memanggil apa yang selalu dianggapnya sebagai Wang Lin di dalam hatinya. Tuan. Mata Wang Lin bersinar, tetapi dia tidak berbicara. Dalam perjalanan kembali, kami bertemu dengan suku besar. Kami mencoba untuk berkeliling mereka, tetapi mereka masih menyerang kami. Ada seorang pria berjubah putih yang mengambil bendera jiwaku dan menanam iblis itu di dalam diriku. Dia meninggalkan aku pesan yang mengatakan bahwa jika kamu ingin bendera jiwa kembali, maka yang harus kamu lakukan adalah menemukannya. Wang Lin mengangguk, lalu dia mengangkat jarinya, dan pada saat itu, tubuh Tirten gemetar sebelum pingsan lagi. Bawa dia untuk beristirahat. Setelah Wang Lin meninggalkan kata-kata itu, dia mengambil satu langkah dan menghilang. Anggota suku di sekitarnya dengan cepat memindahkan 13, dan ada orang lain di sana untuk merawatnya. Setelah Wang Lin meninggalkan lembah, dia bergerak seperti kilat menuju kejauhan. Ekspresinya suram dan matanya dingin. 13 awalnya pergi untuk menyerang suku lain.
Jika dia gagal dan mati, Wang Lin tidak akan peduli sama sekali. Hidup dan mati adalah bagian dari kehidupan, dan sebagai seseorang yang mengolah domain hidup dan mati, Wang Lin sangat jelas dalam hal ini. Namun, ini tidak terjadi di sini. 13 dalam perjalanan kembali ketika ia melewati suku lain dan diserang. Musuh juga tidak membunuh 13 tetapi menanam iblis di dalam tubuhnya. Jika itu dia, itu akan baik-baik saja sebagai pelajaran, tetapi mereka juga menghancurkan meridiannya dan bahkan mengatakan bahwa jika dia ingin bendera jiwa kembali, dia harus pergi menemukan mereka. Akibatnya, artinya telah berubah. Ini mencela, atau bisa dikatakan sebagai surat tantangan. 13 menjadi surat tantangan hidup seseorang. Karena orang ini mengirim surat penantang, Wang Lin ingin melihat apa tipe orang yang tinggal di suku itu yang berani menantangnya. Wang Lin sangat cerdas. Jika tingkat kultivasi orang ini jauh lebih tinggi daripada dia hanya akan kembali ke desa, mencari cara untuk menyembuhkan 13, dan kemudian menghindari suku ini. Meskipun ada kemungkinan ini, itu sangat rendah. Dari apa yang dilihat Wang Lin dari mantra yang digunakan pada 13, orang itu hanya berada di sekitar tahap formasi jiwa. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan dengusan dingin dan bergerak lebih cepat seperti meteor melintasi langit. Suku air surgawi tinggal di dataran besar di sisi barat laut Demon Spirit Land. Ada tanah datar di sekitar daerah itu, dan pada awalnya itu bukan tempat yang bagus untuk hidup, tetapi formasi kuno ada di sini. Formasi ini sangat kuat. Saat diaktifkan, semuanya dalam jarak 5 km aman. Bahkan selama malam roh iblis, itu benar-benar aman di dalam. Kunci untuk bertahan hidup bagi suku di Demon Spirit Land adalah apakah mereka dapat menemukan formasi untuk melindungi diri mereka sendiri atau tidak. Ada banyak formasi ini di tanah roh iblis, tetapi tidak banyak yang bisa mencapai 5 km. Semakin besar area formasi dapat menutupi, semakin kuat formasi. Ini juga berarti bahwa suku yang tinggal di sini memiliki lebih banyak ruang untuk pertumbuhan. Misalnya, lembahnya hanya sangat besar, jadi begitu populasi mencapai ukuran tertentu, mereka tidak akan bisa mendapatkan yang baru orang-orang. Formasi di dataran ini lebarnya 5 km, sehingga lebih banyak orang bisa tinggal di dalamnya. Dua pria tua duduk di dalam rumah yang sangat sederhana di suku air surgawi. Salah satu dari mereka mengenakan abu-abu dan yang lainnya memakai putih. Di antara mereka ada satu set teh ungu. Pria tua berjubah putih itu mengambil cangkir dan minum. Dari semua barang yang dibawa orang asing, hanya teh ini yang sesuai dengan seleraku. Tetua berjubah abu-abu itu mengambil cangkir dan juga minum. Kapan kamu akan kembali? Pria tua berjubah putih itu merenung sedikit dan berkata, besok. Aku tidak bisa meninggalkan kota Demon kuno terlalu lama. Aku sudah tinggal selama sebulan untuk berkunjung ke rumah. Jika aku tinggal lebih lama lagi akan sulit untuk menjelaskan kepada Jenderal Sayap Kiri. Tetua berjubah abu-abu itu mengangguk dan berkata, kamu melukai murid seseorang dan mengambil bendera kecil mereka yang aneh. Jika mereka mengetuk, apa yang harus aku lakukan? Mata lelaki berjubah putih itu bersinar dan dia berkata, apa maksudmu dengan apa yang harus kamu lakukan? Cukup gunakan formasi untuk membunuh orang itu? Pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan kemudian berkata, dengan nada serius, orang-orang itu tidak sederhana. Hampir semua dari mereka memiliki satu bintang energi spiritual iblis dan semua telah belajar mantra iblis, terutama orang yang memimpin. Dengan bendera-bendera kecil itu, dia bisa mengendalikan roh iblis untuk menyerang. Pada awalnya mereka berkeliling kita, tetapi kamu menjadi tertarik pada bendera kecilnya. Kamu tidak hanya membunuh mereka untuk mengambil harta, tetapi kamu bahkan membiarkan pemimpin pergi sebagai surat tantangan untuk memikat orang di belakangnya. Apa yang kamu lakukan agak terlalu banyak. Pria berjubah putih itu tertawa dan berkata, aku seorang penjaga kehormatan di bawah Jenderal Sayap Kiri Kota Demon Kuno. Bagaimana bisa membunuh beberapa orang biadab dianggap terlalu banyak? Juga, aku menyimpulkan bahwa orang di belakang mereka tidak kuat. Mengapa orang itu masih ada di sini dalam suatu suku? Dia pasti sudah pergi ke kota Demon Kuno untuk mendapatkan posisi yang lebih baik jika dia kuat. Aku memikatnya di sini karena aku ingin mendapatkan metode menggunakan bendera kecil ini darinya. Jika dia datang, itu akan baik, jika tidak, aku akan mengikuti tanda yang aku tinggalkan pada pemuda itu dan mencurinya. Pria tua berjubah abu-abu itu bertanya, apakah bacaan dari pikiran pemuda itu palsu? Mata pria berjubah putih itu menyala dan dia berkata, dengan nada gelap, itu tidak palsu, tetapi tidak lengkap, seharusnya ada lebih banyak. Orang tua berjubah abu-abu itu merenung diam-diam. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang anggota sukunya yang pergi ke kota Demon Kuno dan mendapatkan posisi di sana. Tak lama setelah itu, ketika dia hendak membuka mulutnya, tanah mulai bergetar jika ada naga raksasa yang bergerak di bawahnya. Lalu gemuruh keras datang dari daerah suku sepanjang 5 km. Wajah lelaki berjubah putih itu tenggelam dan kemudian dia berjalan keluar ruangan. Ada orang yang melayang di langit. Dia mengenakan jubah putih yang mengalir dalam angin, dan rambut panjangnya mengalir di belakang kepalanya, mengeluarkan aura setan. Dia adalah Wang Lin, yang datang dengan marah.
Area selebar 5 km di bawahnya menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan teriakan keterkejutan dan teror datang dari bawah. Namun, pada saat tanah mulai runtuh, riak hijau muncul dari area selebar 5 km. Tanah segera kembali normal dan kekuatan yang kuat langsung menyerang Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin saat dia mengangkat ibu jari kanannya dan menekannya. Dia meningkatkan kekuatan jari kematian ke puncaknya. Jari ini menyebabkan sekitarnya ditutupi oleh aura kematian, bahkan langit redup dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ibu jarinya menekan dan bertabrakan dengan riak di langit. Gelombang riak segera mulai melengkung dan bergerak di sekitar jari Wang Lin saat dia menekan ke bawah. Seolah-olah tiba-tiba ada garpu di sungai, memaksanya membelah menjadi dua sisi. Mata Wang Lin menyala dan dia berteriak, "Hancurkan!" Dengan satu kata, cahaya hitam bersinar dari jari Wang Lin. Riak-riak segera runtuh, dan ini dengan cepat menyebar sampai semua riak hilang. Wang Lin melayang di langit dan dengan dingin menatap suku di bawahnya. Semua orang di daerah selebar 5 km berjalan keluar dari rumah mereka dan mengangkat kepala untuk memandangnya dengan ketakutan. Wang Lin bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Di antara orang-orang ini, dua dari mereka menarik perhatiannya. Keduanya adalah orang tua, satu memakai abu-abu dan yang lain memakai putih. Pada saat ini, hati lelaki berjubah abu-abu itu terasa sangat pahit, dan dia menghela nafas penyesalan. Kali ini mereka telah mengacaukan seseorang yang seharusnya tidak mereka miliki. Fakta bahwa orang ini dapat meniadakan kekuatan rebound dari formasi hanya dengan satu jari berarti kultivasinya tidak lemah. Adapun pria tua berjubah putih, dia kaget. Tatapannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Mengapa orang yang kuat seperti ini muncul di negeri orang biadab ini? Level kultivasinya hampir sama dengan tetua di rumah jenderal. Aku khawatir aku bukan lawannya. Mata Wang Lin dingin ketika dia perlahan berkata, "Siapa yang mengirimiku surat tantangan? Ayo keluar." Suaranya tenang pada awalnya, tetapi ketika turun ke tanah, ia meraung seperti guntur surgawi di daerah sekitar 5 km di sekitarnya. Pria tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba menjadi sangat pucat, tubuhnya berayun ke belakang, dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan kejutan di matanya mencapai batasnya. Pria tua berjubah putih itu nyaris tidak bisa berdiri diam. Dia mengepalkan giginya dan berteriak, "Siapa kamu? Aku Diaken Jenderal Sayap Kiri di Kota Setan Kuno." Pandangan dingin Wang Lin jatuh pada orang ini dan dia dengan dingin berkata, "Seharusnya kamu. Aku bisa merasakan aura bendera jiwa pada kamu. Kamu sudah mati." Hati lelaki berjubah putih itu bergetar ketika dia mengepalkan giginya dan berkata, "Ya, lelaki tua ini yang mengambil bendera kecil itu. Jika kamu memiliki keterampilan, maka hancurkan formasi dan ambil mereka." Wang Lin dengan dingin menatap pria tua itu dan dengan tenang berkata, "Apakah kamu pikir formasi ini dapat menghentikan aku?" Wang Lin menyentuh tangannya. Sekantung memegang dan sebuah kapak raksasa yang membelah surga yang berwarna hitam bersinar muncul di udara. Saat kapak raksasa itu muncul, auman gemuruh datang dari langit, dan bola-bola petir muncul di sekitar kapak. Murid pria tua berjubah putih itu tiba-tiba menyusut, dan pria tua berjubah abu-abu itu berseru, "Orang asing." Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia meraih surga yang membelah kapak dan diayunkan dengan kecepatan kilat. Sinar energi kapak yang panjangnya 100 kaki jatuh pada formasi bersama dengan beberapa bola petir. Ada ledakan yang sangat keras bahwa bahkan orang-orang di lembah dapat dengan jelas mendengarnya. Wang Lin tidak berhenti dengan satu ayunan. Dia terus mengayunkan kapak pada formasi seperti dewa perang iblis purba. Wajah lelaki berjubah putih itu benar-benar pucat, dan penyesalan di hatinya telah mencapai batasnya. Lampu hijau menyala keras di sekitar area selebar 5 km. Setiap kali kapak jatuh, kilatan lampu hijau akan meniadakan kekuatan kapak dan bahkan menyerap beberapa untuk meningkatkan kekuatan formasi. Akibatnya, itu menciptakan siklus tanpa akhir. Formasi ini tidak hanya sedikit lebih kuat daripada yang ada di sekitar lembah. Setelah bertahan beberapa saat, pria tua berjubah putih itu akhirnya menghembuskan nafas lega. Ekspresinya berangsur-angsur kembali normal ketika dia melihat Wang Lin yang masih mengayunkan kapak dan mencibir. "Bagaimana mungkin formasi di sini pecah karena kamu mengatakan itu akan rusak?" Pria tua berjubah abu-abu di sebelahnya juga menghela nafas lega. Dia sangat jelas pada kekuatan formasi, dan saat ini sepertinya orang asing itu tidak cukup kuat untuk memecahnya. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Kekuatan formasi ini berada di luar harapannya. Dia mundur dan menatap formasi itu. "Aku tidak akan bisa menembus formasi ini dengan paksa dalam waktu singkat, dan bahkan jika aku menggunakan batasan, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempelajarinya." Seolah-olah dia telah melihat melalui kepedulian Wang Lin, pria tua berjubah putih itu tertawa dan berkata, "Bahkan jika kamu memiliki mantra surgawi, formasi ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu hancurkan. Aku sarankan kamu cepat pergi sebelum kamu mempermalukan diri sendiri lagi." Wang Lin dengan dingin menatap orang itu, mengungkapkan sedikit penghinaan, dan dengan dingin berkata, "Benarkah?" Dengan itu, dia melempar kapak. Waktunya targetnya bukan formasi, itu adalah tepi area 5 km yang tertutup formasi.
Kapak bergerak seperti kilat dan tiba-tiba mendarat di tepi area 5 km, menyebabkan suara keras bang karena berada di luar formasi. Kapak meninggalkan jurang yang dalam di tanah seperti memotong tahu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke tanah, dan menggambar sebuah lingkaran. Ada lebih banyak suara gemuruh ketika kapak bergerak di bawah tanah dengan kecepatan yang sangat cepat di bawah perintah Wang Lin. Itu bergerak di sekitar formasi dan menggali lingkaran besar di sekitarnya. Pria tua berjubah putih itu terkejut karena dia tidak yakin apa yang dilakukan orang asing ini. Wang mata Lin menjadi dingin ketika dia mengambil napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan berteriak, "Bangkit!" Kata ini seperti guntur ketika keluar dari mulut Wang Lin. Kekuatan misterius tiba-tiba mengelilingi daerah yang ditutupi oleh formasi, dan mulai bergetar hebat. Wang Lin berteriak sekali lagi, "Bangkitlah untukku!" Urat di lengannya melotot keluar saat ia mengangkat lengannya. Seruan mengaum keluar dari bawah tanah tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terbuka. Area di sekitar formasi digali dari tanah dengan tangan yang tak terlihat dan diangkat ke udara. Gelombang tanah dan debu ditendang, dan daerah sekitarnya segera tertutup tanah. Ketika tanah tampak sudah tenang, bisa dilihat bahwa tanah selebar 5 km itu melayang beberapa puluh kaki dari tanah, dan sejumlah besar tanah jatuh darinya. Sebuah baskom raksasa tiba-tiba muncul di tanah. Sebelumnya, Wang Lin mengendalikan kapak untuk menggali 5 km tanah ini. Ini memungkinkan dia untuk mengangkat tanah ini ke udara dengan mantra. Penduduk desa semua berteriak ketakutan. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini dalam hidup mereka, dan itu di luar imajinasi mereka. Tubuh lelaki berjubah abu-abu itu menjadi lunak dan jatuh ke tanah. Wajahnya benar-benar pucat, dan ketakutan di matanya kembali lagi. Orang ini adalah orang gila. Semua orang asing adalah orang gila. Dia menggali tanah formasi yang dilindungi dari tanah. Tubuh lelaki berjubah putih itu gemetaran. Dia tidak pernah bisa membayangkan orang asing ini akan memikirkan sesuatu seperti ini. Sikap dingin di mata Wang Lin kuat. Dia tidak bisa menghancurkan formasi dengan cepat, tapi dia bisa memperbaikinya. Dia memegang tanah dengan tangannya sebelum mengeluarkan raungan dan melemparkannya ke udara. Massa daratan mengambang tiba-tiba terbang dengan kecepatan cepat. Gelombang tangisan menggema sekali lagi. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat dan dia muncul di bawah tanah. Dia mengangkat daerah selebar 5 km ini seperti raksasa dan mulai berjalan maju. Jika ada orang di sekitar, mereka akan melihat pemandangan misterius yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka. Mereka akan melihat seorang pemuda berjubah putih memegang 5 massa daratan selebar 1 km dengan cepat berjalan pergi. Kecepatannya sangat cepat, jadi setelah beberapa jam, dia melihat lembah dari kejauhan. Orang-orang di lembah dengan cepat keluar dengan Ouyang Hua memimpin jalan untuk menyapa Wang Lin. Namun, mereka semua terkejut ketika mereka melihat sebidang tanah seluas 5 km yang dibawa Wang Lin dan lampu hijau formasi yang mengelilinginya. Di luar lembah, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan massa daratan raksasa itu terbang ke langit. Wang Lin duduk di luar lembah dengan mata yang sangat dingin dan meludahkan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Saat bendera sepanjang 30 kaki itu mengepak di udara, lolongan hantu keluar dari dalamnya. Meskipun bendera 1 miliar jiwa tidak lagi memiliki 1 miliar jiwa, itu masih merupakan harta kunci sekte pemurnian jiwa. Karena semua orang di lembah mengolah mantra pemurnian jiwa, saat mereka melihat bendera 1 miliar jiwa, mereka merasakan dorongan untuk menyembahnya. Wang Lin mengambil bendera itu, dan dengan satu gelombang, jiwa-jiwa utama terbang keluar. 6 jiwa utama yang tersisa, termasuk Qilin, segera muncul di sekitar area selebar 5 km. Pada saat yang sama, Wang Lin memuntahkan darah esensi ke bendera jiwa. Bendera segera mengembang dan dengan cepat membungkus seluruh daratan seluas 5 km. Perbaiki. Mata Wang Lin menjadi dingin. Mata 6 jiwa utama tiba-tiba merilis sebuah cahaya hantu dan mereka semua memuntahkan api ungu. Segera, daratan seluas 5 km itu dikelilingi oleh api ungu. Api ini adalah inti dari 6 jiwa utama ini, membuat mereka sangat kuat. Saat kobaran api berkobar, suara mendesis dan menyembur datang dari sebidang tanah seluas 5 km. Ada seruan ketakutan bercampur dengan bunyi nyala api, dan setelah setengah batang dupa waktu, hanya setengah dari tanah yang tersisa. Tanah yang tersisa ini benar-benar merah. Namun, dengan perlindungan lampu hijau, kobaran api tidak dapat sepenuhnya memperbaiki segala yang ada di dalamnya. Kilatan keras lampu hijau menahan invasi api, dan jalan buntu tercapai. Wang Lin memandang, berdiri, dan kembali ke lembah. Sejak kamu ingin bersembunyi seperti kura-kura, aku hanya akan menghabiskan 7 hari 7 malam untuk menyempurnakan formasi sepenuhnya. Maka semuanya akan berada di bawah kendali aku. Darah penduduk lembah mendidih karena melihat pemandangan di luar lembah, dan mereka semua membicarakan hal ini. Rasa hormat mereka terhadap Wang Lin mencapai batasnya, dan bahkan anak-anak di desa melalui Wang Lin sebagai dewa. Setelah meninggalkan formasi, Wang Lin memerintahkan Ouyang Hua untuk mengirim 13 ke kedalaman 13 lembah. Ouyang Hua selalu mengikuti perintah Wang Lin tanpa pertanyaan. Setelah membawa 13 ke Wang Lin, dia dengan hormat pergi. Wajah 13 sekarang memiliki sedikit warna, tetapi dia masih tidak sadar.
Sangat mudah untuk menyelamatkan 13, tetapi meskipun dia melakukannya, 13 masih akan sia-sia. Di tempat ini, orang yang terbuang tidak bisa bertahan. Tubuh 13 memiliki semua meridiannya hancur, jadi dia tidak bisa menyerap energi spiritual setan di sini, membuatnya tidak cocok untuk mengolah salah satu metode yang diketahui Wang Lin. 13 tidak akan mampu untuk berkultivasi kecuali meridian dalam tubuhnya bisa tumbuh kembali. Namun, Wang Lin tidak dapat melakukan ini. Hanya pil yang menantang surga yang bisa mencapai hasil seperti itu. Setelah merenung sebentar, matanya menyala. Ada satu hal yang bisa dikembangkan 13 di antara semua metode yang diketahui Wang Lin. Namun, masalah ini sangat penting, dan Wang Lin mulai menunjukkan sedikit keraguan, sesuatu yang jarang dia tunjukkan. Tubuh seorang kultivator seperti laut, dan garis bujur mereka seperti ribuan sungai. Tubuh itu sendiri adalah dunianya sendiri. Seseorang mulai dari dalam tubuh untuk mengalami kehidupan, dan dia menggunakan tubuh ini untuk mencari dao. Kulit dan daging dewa kuno adalah langit dan tulang-tulangnya adalah bumi. Jiwanya melahap energi spiritual langit dan bumi untuk memurnikan tubuh. Dia menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menghancurkan semua hati dao dan menggunakan jiwanya untuk menggambar dao-nya sendiri di surga. Wang Lin merenung. Jika dia mengajar 13 metode kultivasi para dewa kuno, itu seharusnya bisa sepenuhnya mengubah 13 dari sampah menjadi orang yang kuat. Namun, ini tidak dijamin, karena tubuh 13 tidak sebagus tubuh sebagai tubuh asli Wang Lin, jadi dia mungkin tidak bisa berhasil mengolahnya. Jika dia gagal mengolah metode para dewa kuno, dia akan mati karena tubuhnya akan runtuh dari jumlah energi spiritual setan yang gila yang akan memasukinya. Juga, dewa kuno melahap energi spiritual dan surgawi energi spiritual. Wang Lin tidak yakin apakah itu bisa melahap energi spiritual iblis ini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkan hal ini. Energi spiritual celestial di tubuhnya menghilang dan kristal iblis melepaskan energi spiritual iblis. Pada saat ini, dia kembali ke keadaan di mana dia mengeluarkan aura setan. Dia menggerakkan jarinya seperti kilat dan menekannya ke dahi Tirteen. Energi spiritual iblis memasuki tubuh 13 dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menutup matanya untuk berkultivasi. Setengah dupa dari tongkat waktu kemudian, 13 perlahan membuka matanya. Dia memandang langit di atas lembah dan tetap diam. Setelah waktu yang lama, dia bangkit dan berlutut di depan Wang Lin dengan ekspresi kesakitan. Rasa sakit ini bukan berasal dari tubuhnya tetapi dari hatinya. Pada saat dia bangun, dia segera mengerti bahwa tidak ada jejak energi spiritual iblis di dalam tubuhnya, saat ini dia bahkan lebih lemah daripada sebelum dia mulai berkultivasi. Wang Lin masih belum membuka matanya. 13 berlutut untuk waktu yang lama sebelum melakukan Koutou 3 kali. Lalu dia pergi tanpa memutar kepalanya sekalipun. Baru setelah dia pergi Wang Lin membuka matanya dan mendesah. Di antara semua orang ini, 13 memiliki talenta terbaik, dan ia memiliki pemahaman yang besar mengenai bendera jiwa. Jika bukan karena ini, dia pasti akan mencapai kebesaran di masa depan. 13 kembali ke rumahnya sendiri. Dia adalah satu dari sedikit orang di lembah tanpa istri dan anak-anak, jadi dia adalah satu-satunya orang yang tinggal di rumah ini. Tidak ada aura seorang pria muda di atasnya, hanya aura seorang pria tua memasuki hari-hari terakhir hidupnya. Setelah lama, dia duduk dalam posisi lotus dan mencoba mengolah mantra pemurnian jiwa. Namun, setiap kali dia mencoba, gelombang rasa sakit datang dari tubuhnya. Rasa sakit semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan orang normal. Namun, dia bertahan. Ketika gagal, ia mencoba lagi dan terus menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Setelah mencoba berkultivasi beberapa kali, tubuhnya basah oleh keringat. Pembuluh darah di tubuhnya melotot dari rasa sakit, dan sedikit keputusasaan muncul di mata 13. Aku tidak mau menyerah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terus berkultivasi sementara menahan rasa sakit. Kali ini, sama seperti dia menyerap energi spiritual iblis, dia merasa seolah-olah tubuhnya dihantam oleh gunung raksasa, menyebabkan dia batuk darah dan pingsan. Tanah selebar 5 km di luar lembah masih disempurnakan oleh api, dan lampu hijau yang melindungi tanah perlahan-lahan meredup. Di dalam area selebar 5 km, semua orang dipenuhi dengan keputusasaan saat bayangan kematian membayangi mereka. Mereka menyaksikan nyala api di luar tumbuh lebih besar dan lebih besar, membakar semua harapan di hati mereka. Pria tua berjubah abu-abu itu menutup matanya dengan putus asa. Ketika dia membukanya, mereka bersinar. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat pria tua berjubah putih, yang juga ketakutan, dan berkata, "Ini adalah bencana yang kamu bawa pada dirimu sendiri, dan kamu menyeret seluruh suku turun bersamamu." Tubuh lelaki berjubah putih itu gemetar dan dia tetap diam. Orang asing itu bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Jika kamu tetap keras kepala, maka ketika formasi itu pecah, tidak akan hanya kamu dan aku, seluruh suku akan dibakar sampai mati oleh api. Sebagai anggota suku, bagaimana kamu bisa duduk dan menyaksikan seluruh suku mati sebelum kamu? Pria tua berjubah putih itu dengan pahit berkata, "Maksudmu?"
Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, dengan nada serius, kamu membuat kesalahan, jadi kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Ini adalah satu-satunya cara bagi suku kami untuk bertahan hidup. Jangan khawatir, jika kamu mati, aku pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam untukmu. Selain itu, setelah kita bebas, aku akan segera pergi ke kota Demon kuno dan melaporkan masalahmu kepada jenderal dari sayap kiri. Aku percaya bahwa jenderal sayap kiri akan tertarik pada ini. Pria tua berjubah putih itu tetap diam untuk waktu yang lama. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi rumit, dan tatapannya mendarat pada anggota suku lainnya. Ketika dia melihat ketakutan di wajah mereka, dia menarik napas dalam-dalam dan melayang ke ujung formasi. Surat tantangan dikirim oleh aku. Datang dan lawanlah aku jika kamu berani. Setelah pertempuran, tidak peduli apakah aku menang atau kalah, jangan seret orang yang tidak bersalah. Suara lelaki berjubah putih itu melewati formasi keluar dan langsung ke lembah. Wang Lin membuka matanya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar lembah, dan ketika dia memandang dengan dingin ke area selebar 5 km, dia melihat pria tua berjubah putih itu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 6 primer jiwa-jiwa berhenti memuntahkan api dan berputar-putar di sekelilingnya. Tanpa api menyerbu, pria tua berjubah putih itu mengepalkan giginya dan berjalan keluar. Dia mengangkat tangannya dan 2 helai energi spiritual iblis mulai bergerak di antara jari-jarinya, dan dia berkata kepada Wang Lin, ayo bertarung. Kamu tidak memenuhi syarat. Tangan Wang Lin mengulurkan tangan, menyebabkan ekspresi pria berjubah putih itu tiba-tiba berubah. 2 untai energi spiritual iblis di jari-jarinya tiba-tiba padam. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu terbang tanpa daya ke arah Wang Lin. Hampir sesaat kemudian, Wang Lin memegangi leher pria tua itu. Ketika pria berjubah putih itu akan berjuang, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menggunakan sejumlah besar kekuatan. Dengan sedikit celah, mata lelaki tua itu melotot dan dia mati. Energi spiritual celestial Wang Lin melonjak ke tubuh lelaki tua itu untuk menjebak jiwa. Kemudian jiwa lelaki tua itu disegel di dalam bendera 1 miliar jiwa-jiwa sebagai salah satu fragmen jiwa. Setelah melakukan semua ini, ia melemparkan tubuh lelaki tua itu di belakangnya. Salah satu jiwa utama segera menyemburkan api yang membakar tubuh menjadi debu. Wang Lin mengulurkan tangannya dan tanah selebar 5 km digerakkan olehnya ke daerah di sebelah lembah, menciptakan gelombang debu. Buka formasi. Tatapan Wang Lin dingin ketika dia melihat area selebar 5 km yang telah disempurnakan hingga hampir runtuh. Tubuh lelaki berjubah abu-abu itu bergetar. Dia tidak berpikir bahwa Wang Lin akan membunuh orang tua berjubah putih dengan mudah. Kultivasi semacam ini beberapa kali lebih kuat dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Dia segera membuang gagasan balas dendam dan tidak berani membuat marah orang sekuat ini. Pada saat ini, apakah dia membuka formasi atau tidak masalah. Dia menghela nafas dan menggambar simbol dengan tangannya. Dengan simbol ini, formasi yang melindungi daerah itu menghilang. Ouyang Hua, tambahkan anggota suku baru. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Wang Lin menghilang ke kedalaman lembah. Semua orang dari daerah selebar 5 km diserap ke dalam suku di dalam lembah. Bahkan lelaki berjubah abu-abu itu menerima ini dan tidak mengangkat pikiran untuk menolak. Semakin banyak orang yang mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat tertarik. Ukuran suku meningkat pesat. Menambahkan pada orang-orang yang baru saja ditangkap, jumlah laki-laki di suku tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 500. Ini bisa dianggap sebagai suku berukuran menengah di antara suku-suku di sekitar sini. Dengan begitu banyak orang berkumpul di satu tempat, itu menjadi agak sempit di dalam dan di luar lembah, jadi Wang Lin meletakkan formasi baru. Formasi ini memiliki batasan sebagai dasarnya dan termasuk kekuatan lembah dan formasi 5 km. Area perlindungan formasi baru ini sekitar 10 km lebarnya dan dengan demikian menyelesaikan masalah ruang. Setiap suku baru membutuhkan nama. Setelah Ouyang Hua bertanya berkali-kali, Wang Lin menamakannya suku pemurnian jiwa. Pusat daerah seluas 10 km yang baru ini adalah lembah. Semua orang telah pindah dari lembah, dan lembah itu dibuat menjadi daerah terbatas yang hanya Wang Lin yang bisa pusatkan. Kecuali mereka dipanggil oleh Wang Lin, tidak ada yang diizinkan untuk masuk. Selain itu, ada anggota suku pemurnian jiwa yang berdiri di pintu masuk seperti penjaga. Ini lembah menjadi simbol kekuatan tertinggi di suku. Wang Lin, yang tinggal di sana, dihormati oleh semua orang di suku pemurnian jiwa. Aturan Wang Lin masih belum berubah. Masih ada 3 metode untuk mendapatkan mantra setelah tahap ketiga. Semua orang di suku pemurnian jiwa menghabiskan seluruh waktu mereka berkultivasi. Selain orang-orang yang berpatroli, hampir tidak ada orang di luar karena semua orang berkultivasi di dalam rumah mereka. Suku pemurnian jiwa benar-benar berbeda dari semua suku lain di tanah roh iblis, lebih mirip sekte kultivasi yang baru lahir. Kehidupan Wang Lin menjadi sangat damai, karena dia adalah satu-satunya orang yang tinggal di dalam lembah. Semua rumah yang ada di sini sebelumnya dihilangkan oleh Wang Lin, dan sekarang tempat ini hampir seperti alam surgawi. Di tempat yang menyerupai alam surga ini, Wang Lin secara pribadi membangun sebuah rumah kayu. Rumah kayu ini sangat sederhana, tetapi ada dao besar dalam kesederhanaan ini.
Jika seorang kultivator lewat, mereka akan memperhatikan bahwa meskipun ukuran setiap potongan kayu berbeda, tidak ada perbedaan dalam beratnya. Rumah kayu ini adalah tempat Wang Lin tinggal. Dia duduk dalam posisi lotus di dalam rumah kayu dan diam-diam membudidayakan. Apa yang diserapnya bukanlah energi spiritual surgawi tetapi energi spiritual setan. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, musim dingin datang. Musim dingin di sini tidak berbeda dengan di luar. Kepingan salju putih jatuh dari langit dan seluruh dunia menjadi putih. Wang Lin membuka matanya dari kultivasinya. Ketika dia berjalan keluar dari rumah kayu, dia melihat salju jatuh dari langit. Dia diam-diam menyaksikan salju turun dan benar-benar terbenam di dalamnya. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, 2 tahun sekarang. Dia telah berada di Demon Spirit Land selama hampir 2 tahun. Setelah musim dingin berlalu, itu akan menjadi 2 tahun. Dia mengangkat tangan kanannya dan menangkap kepingan salju. Saat kepingan salju mendarat di tangannya, sedikit kedinginan datang dari salju sebelum mencair di tangannya dan seiris energi spiritual iblis memasuki telapak tangannya. Segala sesuatu di tanah roh iblis berisi roh jahat iblis energi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum duduk dan menutup matanya. Kepingan salju perlahan-lahan jatuh dan mendarat di tubuhnya. Jumlah salju yang turun secara bertahap meningkat, dan beberapa jam kemudian, Wang Lin berubah menjadi manusia salju. Dia tidak bergerak sama sekali saat dia menyerap energi spiritual iblis di dalam kepingan salju. Kristal iblis dalam tubuhnya telah naik dari peringkat 5 ke peringkat 34. Semakin tinggi pangkatnya, semakin sulit tingkatnya naik. Peringkat 3 sama dengan yayasan pendirian, dan 10 kali itu adalah formasi inti, dan langkah selanjutnya adalah 10 kali lebih banyak. Alasan Wang Lin memutuskan untuk menyerap energi spiritual iblis adalah karena ia dapat digabungkan dengan energi spiritual celestial, artinya itu dapat meningkatkan energi spiritual celestial. Meskipun dia memiliki 100 tahun jade surgawi, itu hampir tidak cukup untuk membawanya ke tahap akhir jiwa transformasi, dan jumlah yang diperlukan untuk mencapai tahap ascendant melampaui imajinasi. Karena itu, jika dia ingin meningkatkan level kultivasinya, dia harus mencari jalan pintas lainnya. Mengubah energi spiritual iblis menjadi energi spiritual celestial adalah salah satu metode yang dipikirkan Wang Lin. Jika Wang Lin bisa memikirkan ini, maka orang lain juga bisa memikirkannya. Saat ini semuanya tergantung pada siapa yang bisa menyerap lebih banyak energi spiritual iblis. Di mata Wang Lin, energi spiritual iblis adalah alternatif bagi giok langit karena dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasinya. Dalam 2 tahun ini, suku pemurnian jiwa terus meningkat. Ketika kebutuhan akan bini berikutnya semakin meningkat, orang-orang meninggalkan lembah untuk melatih diri mereka sendiri. Selain itu, setiap bulan akan ada tim yang kembali dari menyerang suku yang lebih kecil. Mereka akan kembali dengan tawanan dan berbagai jumlah kristal iblis. Perlu disebutkan bahwa formasi yang digunakan untuk membela terhadap orang asing hampir tidak berpengaruh pada penduduk asli. Formasi itu tampaknya dibangun untuk bertahan melawan Night of Demon Spirit dan menjaga orang asing di luar. Seiring berjalannya waktu, populasi suku pemurnian jiwa terus meningkat, dan bahkan area seluas 10 km sepertinya tidak cukup. Akibatnya, ada kebutuhan untuk memperluas formasi sekali lagi. Wang Lin menggunakan waktu 3 hari untuk mempelajarinya dan kemudian meningkatkan formasinya 10 km lagi. Sekarang suku itu memiliki wilayah 20 km, itu bisa dianggap sebagai salah satu suku paling kuat dalam beberapa puluh ribu kilometer. Peningkatan anggota suku menyebabkan peningkatan jumlah orang yang dibudidayakan mantra pemurnian jiwa. Wang Lin tahu bahwa fragmen jiwa dalam bendera jiwa perlu dipelihara berkali-kali agar mereka mencapai kekuatan penuh mereka. Alih-alih mengajar orang-orang ini cara merawat mereka, ia memilih untuk menggunakan 1 miliar bendera jiwa, soul untuk memelihara fragmen jiwa. Bendera jiwa mengembang dan kemudian mengelilingi langit area seluas 20 km di awan hitam. Saat awan hitam muncul, mereka segera mengejutkan semua orang di Soul Refining Tribe. Banyak anggota suku bergegas keluar, dan beberapa orang yang lebih kuat mengelilingi diri mereka dalam bendera jiwa mereka dalam upaya untuk terbang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lepaskan fragmen jiwamu ke awan hitam untuk jumlah waktu tetap setiap hari. Melakukan hal itu akan membuat pecahan jiwa semakin kuat. Suara Wang Lin bergema di daerah selebar 20 km. Saat suaranya terdengar, setiap anggota suku berlutut di tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat, dan mereka berlutut ke arah lembah tempat Wang Lin berada. Setelah awan hitam itu muncul, pecahan jiwa dari anggota suku melolong dan bergerak di dalam awan hitam sepanjang hari. Orang-orang dari suku pemurnian jiwa terbiasa melepaskan fragmen jiwa mereka untuk dipelihara di dalam awan hitam, dan awan hitam menjadi simbol unik dari suku pemurnian jiwa. Di dalam suku pemurnian jiwa, tidak semua orang mengolah mantra pemurnian jiwa. Beberapa dari mereka tidak bisa membudidayakan sama sekali, jadi mereka hanya bisa menjadi pemburu untuk menyediakan makanan untuk semua orang. 13 adalah salah satu pemburu. Setelah budayanya terbuang sia-sia, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, dia seperti bisu. Tidak ada lagi semangat di tubuhnya, seolah-olah dia hanya mayat yang bergerak.
Hanya larut malam selama usahanya yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi ada emosi di wajahnya. Namun, emosi itu adalah rasa sakit yang tak ada habisnya dan keengganan. Dia menolak untuk menerima ini. Ada banyak orang di suku yang berada pada tahap keempat sekarang, dan ada banyak orang dengan lebih dari 10 bendera jiwa. Banyak jenius baru muncul dan menggantikan 13 sebagai orang paling kuat di bawah Ouyang Hua. Semua ini terus-menerus menusuk hatinya. Karena itulah, setiap kali dia pergi berburu, dia akan bertarung tanpa peduli untuk hidupnya. Akibatnya, ia hampir mati berkali-kali. Jika bukan karena ada anggota sukunya di sana untuk membantu, dia pasti sudah mati. Beberapa orang yang memperhatikannya mengetahui posisi asli 13 dalam suku itu. Ketika mereka melihatnya seperti ini, mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Pada hari ini, Wang Lin sedang melihat sepotong kayu di tangannya. Sepotong kayu benar-benar hitam dan memancarkan gelombang cahaya iblis. Ketika salah satu anggota suku menyerang suku kecil, mereka tidak menemukan kristal iblis apapun. Namun, satu anggota suku menemukan potongan kayu ini di lokasi pemujaan suku musuh, jadi dia membawanya kembali dan memberikannya kepada Wang Lin. Saat dia melihatnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya kelihat di luar lembah, di mana dia melihat sosok tua Ouyang Hua. Junior punya masalah untuk didiskusikan dan ingin berbicara dengan Ancestor. Judul Ancestor datang dari semua orang di suku karena Wang Lin tidak menolak, bisa dikatakan bahwa dia diam-diam setuju. Masuk! Wang Lin menunduk untuk melihat potongan kayu. Ouyang Hua memasuki lembah. Dia memeluk seseorang. Orang ini berlumuran darah dan wajahnya sangat pucat. Setelah dengan cepat tiba di sebelah Wang Lin, Ouyang Hua meletakkan tubuh ke samping, berlutut di tanah, dan berkata, "Leluhur, ketika 13." Sedang berburu, dia bertemu dengan binatang iblis langka. Pada saat pria tua ini menyadarinya dan bergegas, sudah terlambat. Untuk semua makhluk hidup di dalam tanah roh iblis, begitu mereka mengumpulkan energi spiritual setan yang cukup, mereka mengalami perubahan setan dan kekuatan mereka meningkat pesat. Wang Lin meletakkan sepotong kayu di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat 13. 13 tampak jauh lebih tua daripada yang dia lakukan setahun yang lalu. Melihatnya sekarang, dia tidak terlihat seperti pria muda tetapi pria tua di tahun-tahun terakhirnya. Wang Lin berkata dengan nada serius, "Kamu bisa pergi." Ouyang Hua bangkit dan pergi dengan hormat. Setelah meninggalkan lembah, dia menghela nafas ketika dia melihat kembali ke lembah dan bergumam, 13, semuanya akan tergantung pada keberuntunganmu. Wang Lin menatap 13 dan mulai merenung. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan, menyebabkan tubuh 13 melayang di depannya. Dia menunjuk ke dahi Tirteen dan kemudian seuntai energi spiritual iblis memasuki tubuh Tirteen. Ekspresi Wang Lin menjadi serius. 1 tahun yang lalu, dia membuat penilaian bahwa semua meridian 13 telah hancur dan dia tidak bisa lagi berkultivasi. Namun, saat ini dia menemukan sesuatu yang sangat misterius. Meskipun meridian 13 masih hancur seperti mereka 1 tahun yang lalu dan beberapa dari mereka bahkan menyusut, untuk beberapa alasan ada sejumlah besar energi spiritual iblis yang tersimpan di tubuhnya. Energi spiritual iblis ini tidak di dalam meridiannya tetapi di dalam daging dan tulangnya. Jika ini berlanjut, tubuh 13 secara alami akan memasuki tahap pemurnian tubuh. Namun, orang ini tidak memahami teknik pemurnian tubuh, sehingga banyak energi spiritual setan terbuang sia-sia. 13 juga tidak tahu cara siklus energi spiritual setan, jadi bahkan jika dia berjalan di jalur pemurnian tubuh, dia tidak akan bisa jauh sebelum tubuhnya menjadi kaku dan dia mati. Aneh. 1 tahun yang lalu, tubuh 13 tidak memiliki energi spiritual setan, tetapi sekarang ia telah mencapai 2 bintang. Mata Wang Lin bersinar. Dia tahu dari ingatan Lo Uyun bahwa 3 bintang adalah 1 peringkat, dan 3 peringkat adalah sama dengan seorang kultivator yayasan pendirian. Dia mengangkat tangan kanannya dan duduk. Setelah beberapa saat, matanya bersinar, dan jiwa asalnya terbang keluar dan memasuki dahi Tirteen. Membandingkan jiwa Tirteen dan Wang Lin seperti membandingkan kunang-kunang dengan matahari. Wang Lin dengan mudah melihat kenangan 13 tahun lalu. Wang Lin melihat 13 menahan rasa sakit yang tidak bisa ditahan orang normal, dan dia mengalami rasa sakit ini setiap malam. Dia menahan rasa sakit karena mencoba menyerap energi spiritual iblis ketika semua meridiannya hancur, maka rasa sakit energi spiritual iblis akan masuk ke dalam dagingnya. Rasa sakit itu seperti jutaan serangga kecil menggerogoti tubuhnya. Dia menahan rasa sakit semacam ini selama lebih dari setahun dan tidak pernah berhenti sekali. Semua ini karena dia tidak mau menyerah. Dia ingin menjadi kuat, dan dia ingin Wang Lin menatapnya sekali lagi. Wang Lin menarik jiwa asalnya. Dia tergerak oleh ini. Matanya menjadi sangat serius ketika dia menatap 13 yang mengambang. Tekad 13 menghasilkan niat baik Wang Lin, tetapi satu-satunya cara bagi 13 untuk pulih adalah taktik dewa kuno, dan itu bukan sesuatu yang Wang Lin akan memberi kepada orang lain dengan mudah. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menunjuk ke dada 13 dan memasukkan beberapa energi spiritual iblis. Ini menyebabkan 13 membuka mulutnya, dan Wang Lin melemparkan pil ke dalamnya.
Setelah membantu 13 menyerap pil, Wang Lin duduk kembali. Tubuh 13 perlahan-lahan mendarat di tanah. Setelah satu kali dupa, 13 mulai batuk dengan keras, dan ketika akhirnya dia bangkit, dia mengeluarkan seteguk besar darah hitam. Setelah batuk darah, seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Tidak sampai sekarang dia menyadari bahwa dia ada di dalam lembah. Dia sangat pintar, jadi dia segera memperhatikan Wang Lin di depannya. Ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Begitu dia perhatikan, dia bangkit, berlutut, dan sangat hormat sepanjang waktu. 13 menyapa luhur. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat 13 dan berteriak, "Bagaimana kamu mendapatkan energi spiritual iblis di tubuhmu?" Tubuh 13 bergetar. Dia sangat menghormati Wang Lin, jadi dia dengan cepat memberitahu Wang Lin apa yang telah dilakukannya selama setahun terakhir ini. Apa yang dia katakan persis sama dengan ingatan yang dilihat Wang Lin, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Wang Lin diam-diam mengangguk, tetapi ekspresinya masih normal ketika dia perlahan berkata, 13. Semua bahwa energi spiritual iblis dalam tubuh kamu tidak berguna tanpa meridian kamu untuk memutarnya. Setelah kamu mengumpulkan terlalu banyak energi spiritual iblis di dalam tubuh kamu pasti akan mati. Wajah 13 pucat dan dia tersenyum sedih. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Leluhur, 13 tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. 13 tahu bahwa mengumpulkan energi spiritual iblis dalam tubuh aku mungkin bukan ide yang baik. Namun, itu satu-satunya cara bagi aku untuk merasa seperti aku tidak berharga. Aku memiliki energi spiritual iblis seperti orang lain." Pada akhirnya, suara Tirteen merosot dan dia mengepalkan tinjunya. Wang Lin menatap Tirteen, dan setelah beberapa lama dia berkata, "Aku memiliki metode kultivasi yang dapat memungkinkan kamu untuk mentransfer energi spiritual iblis di dalam tubuh kamu ke dalam daging kamu. Ini kemudian akan meningkatkan kekuatan tubuh kamu ke tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun kamu tidak akan bisa menggunakan mantra apapun, tubuh kamu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini adalah metode pemurnian tubuh. Apakah kamu mau belajar?" Tubuh 13 bergetar hebat. Wajahnya dipenuhi sukacita. Dia tidak ragu dan cepat-cepat mengangguk. Jangan setuju terlalu cepat. Mengolah metode pemurnian tubuh ini sangat sulit dan sangat berbahaya. Jika kamu berantakan, bahkan aku mungkin tidak bisa menyelamatkan kamu. Mengolah metode pemurnian tubuh juga sangat menyakitkan. Bisakah kamu menahannya? Leluhur, 13 pasti tidak akan mengecewakan kamu. 13 menatap Wang Lin dengan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menyentuh tasnya memegang. Dia mengeluarkan sepotong batu giok, menemperkannya di dahinya, membubuhkan informasi padanya, dan melemparkannya ke 13. Kamu memiliki energi spiritual iblis di dalam tubuhmu, jadi kamu seharusnya bisa melihatnya di dalamnya. Ketika 13 menerima batu giok, kegembiraan di dalam hatinya tak terlukiskan. Dia bersujud beberapa kali sebelum pergi. Baru 13 berlalu, Wang Lin menghela nafas. Pada akhirnya, dia masih tidak memberikan 13 taktik dewa kuno. Sebagai gantinya, dia mengatur apa yang dia ketahui tentang klan setan raksasa dan memberikannya kepadanya. Jika dia bisa menyelesaikan metode pemurnian tubuh klan setan raksasa, aku akan mengajarinya tahap pertama dewa kuno taktik. Jika dia tidak bisa, maka itu berarti dia tidak ditakdirkan untuk mempelajari taktik dewa kuno. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi berlalu. Dalam 2 tahun ini, suku pemurnian jiwa tumbuh seperti orang gila. Ukuran suku terus meningkat dari 20 km. Sekarang lebarnya sekitar 150 km, dan suku itu memiliki lebih dari 5.000 laki-laki. Dalam wilayah 50.000 km, selain dari 2 suku dengan 10.000 anggota, semua yang lainnya ditelan oleh pemurnian jiwa suku. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin bertindak 3 kali karena beberapa suku musuh memiliki seseorang yang kuat. Namun, di gurun, tidak peduli seberapa kuat mereka bukan tandingan Wang Lin. Harus dikatakan bahwa rencana Wang Lin untuk memulai pasukannya sendiri di hutan belantara ini membuahkan hasil. Saat ini ia memerintahkan pasukan 5.000 orang yang tahu mantra pemurnian jiwa. Meskipun mereka tidak sekuat itu secara individu, mereka mengemas pukulan besar ketika mereka semua melepaskan fragmen jiwa mereka bersama-sama. Jika cukup waktu berlalu bagi mereka untuk tumbuh, Wang Lin akan mengendalikan kekuatan yang sangat kuat. Terjadi kebuntuan antara 3 suku dalam wilayah 50.000 km ini. Awalnya, Ouyang Hua ingin menyerang salah satu suku besar, tetapi ia dihentikan oleh Wang Lin. Dia ingin anggota suku menyerang orang lain dan fokus pada kultivasi. Kata-kata Wang Lin adalah ilahi bagi orang-orang suku. Hal yang layak disebut adalah 13. Ketekunan anak ini luar biasa, dan dia bisa belajar sedikit tentang metode pemurnian tubuh klan setan raksasa. Tubuhnya sekuat besi, dan selama pertempuran ia akan selalu menyerang di depan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam waktu 4 tahun, Wang Lin mengubah suku kecil di lembah menjadi suku besar dengan lebih dari 5.000 orang. Wang Lin memerintahkan mereka semua untuk fokus pada kultivasi karena dia punya rencana lain. Dia memutuskan untuk meninggalkan suku sebentar. Targetnya adalah kota demon kuno.
4 tahun yang lalu, Wang Lin memiliki kesempatan untuk pergi, tetapi dia tidak pergi karena dia pada saat itu tidak memiliki kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia pergi, itu tidak ada gunanya. Setelah 4 tahun, Wang Lin akhirnya bisa pergi ke kota Demon kuno tanpa khawatir. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan pijakan di kota Demon kuno, dia masih akan memiliki kemampuan untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. Untuk membuatnya lebih mudah untuk berkomunikasi, dia menghabiskan setengah bulan membuat 2 suara J transmisi. Dia menyimpan satu bersamanya dan meninggalkan yang lain di dalam Soul Refining Tree B. Jika bukan karena fakta bahwa dia kekurangan material, dia akan menempatkan array transfer di dalam Soul Refining Tree B. Dengan begitu, dia akan dapat kembali dalam sekejap. Wang Lin tidak akan pergi sendiri saat ini. Akan ada 2 pemuda yang mengikutinya, dan salah satunya adalah 13. Orang lain bernama Huo Pao. Dia berasal dari suku kecil dan telah membangkitkan energi spiritual iblisnya. Dia memiliki 2 bintang energi spiritual iblis ketika dia bergabung dan merupakan ahli nomor 1 dari suku kecil itu. Ouyang Hua secara pribadi menangkap orang ini dan memaksanya untuk minum sup ingatan, kemudian orang ini menjadi anggota dari suku pemurnian jiwa. Orang ini sangat berbakat dalam kultivasi. Dengan titik awalnya dari 2 bintang energi spiritual iblis, ia segera melampaui semua orang dan mendekati Ouyang Hua. Saat ini ia telah mencapai tahap kelima, dan ia memiliki 97 bendera jiwa bersama dengan 31 bendera jiwa. Jiwa primer. Kekuatannya saat ini tidak jauh berbeda dari kultivator formasi inti. Wang Lin melihat seorang jenius dalam diri orang ini. Meskipun mantra pemurnian jiwa mudah dipelajari, untuk mencapai tahap formasi inti hanya dalam 4 tahun saja adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Wang Lin. Salah satu alasan utama untuk ini adalah karena orang ini sudah memiliki 2 bintang energi spiritual iblis. Itu juga ada hubungannya dengan energi spiritual iblis di negeri ini, tapi itu adalah pertama kalinya Wang Lin melihat seseorang dengan bakat seperti Huo Pao. Jika dia bisa mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, dia akan mengejar Red Butterfly dalam hal bakat. Bahkan, dia akan menjadi kepala di atas kupu-kupu merah. Wang Lin sangat peduli tentang bakat seperti ini, jadi dia memutuskan untuk membuatnya tetap di sekitar untuk membuatnya lebih mudah dikendalikan daripada meninggalkannya di suku. Pemuda bernama Huo Pao yang menghormati Wang Lin tidak lebih lemah dari 13. Ketika dia mendengar bahwa leluhur akan membawanya keluar, dia sangat gembira. Adapun 13, kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan jika dia harus bertarung dengan Huo Pao, dia tidak akan dirugikan. Ini ada hubungannya dengan tekad dan upayanya. Setelah mendapatkan metode pemurnian tubuh, ia menghabiskan waktu berhari-hari berkultivasi. Dalam hal keseriusan terhadap kultivasi, ia nomor 1 di suku tersebut. Pada pagi ini saat matahari terbit ke langit, Wang Lin berjalan keluar dari suku pemurnian jiwa. Huo Pao dan 13 mengikutinya seperti penjaga.